kita lanjutkan perkuliahan kita sebagaimana biasa, yaitu mata kuliah studi kelayakan bisnis ini. Dari beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang badan usaha, kemudian hukum-hukum yang mengatur badan usaha yang berlaku di Indonesia. Harapannya nanti sesudah itu dipelajari, nanti Anda semua akan mempelajari juga hukum-hukum yang berlaku tentang badan usaha di negara-negara lain. Walaupun kita ini bukan prodi hukum, tapi itu penting bagi seorang pengusaha untuk menguasai bagaimana peraturan di mana nanti kita akan melanjutkan atau mengembangkan perusahaan kita. Kemudian sesudah kita membentuk badan usaha atau kita sudah merencanakan badan usaha ataupun sudah memahami peraturan tentang mendirikan badan usaha, maka aspek yang paling penting yang harus dilakukan studi kelayakan bisnis adalah mengenai pasar. Jadi pasar ini adalah sesuatu yang paling penting. Kenapa? Pasti kita tidak akan berhasil melakukan bisnis kalau pasarnya tidak ada. Maka kita harus bisa melihat pasarnya, di mana pasarnya kita akan menjual barang dan jasa yang sudah kita buat. Jangan nanti kita sudah mengorbankan banyak hal untuk mendirikan perusahaan, untuk melakukan kegiatan produksi, ternyata barang dan jasa yang sudah kita buat itu atau barang dan jasa yang akan kita jual itu tidak ada yang membelinya atau tidak ada permintaan terhadap itu. Maka selaku seorang pebisnis yang akan sukses di masa yang akan datang, maka yang paling penting adalah pasar harus menjadi perhatian bagi seorang pebisnis. Berbeda dengan yang terjadi di zaman dulu ya, awal mula adanya ilmu pemasaran. Pemasaran itu biasanya seorang pengusaha ketika memproduksi barang dan jasa, maka dia terlebih dahulu melakukan produksinya dulu ya, dibuatnya barangnya, didirikannya badan usahanya. Nanti sesudah barang dan jasa itu diproduksinya ya, sesudah sesuatu barang komoditi diproduksi, diciptakan atau dihasilkan, sesudah itu baru dilakukan mencari pasar, diusahakan menjualnya atau mencari permintaan di mana adanya. Itu dulu ya, barangnya dulu diciptakan, barangnya dulu diproduksi, kemudian baru diusahakan untuk menjualnya, dicari pasarnya, dicari pembelinya. Awal mula strategi pemasaran seperti itu yang dilakukan. Tetapi dengan strategi yang seperti itu ternyata tidak bisa berkembang dari waktu ke waktu. Semakin adanya kompetisi yang terjadi saat ini, semakin kompetitif, maka orientasi seorang pengusaha tidak hanya difokuskan kepada bagaimana memproduksi barang dan jasa, tetapi sekarang sudah lebih difokuskan kepada pasarnya ya. Karena banyak perusahaan yang sudah merugi, banyak perusahaan yang sudah kalah bersaing, banyak perusahaan tidak bisa bertahan di persaingan dengan perusahaan-perusahaan yang lain, bahkan banyak perusahaan yang sudah bangkrut diakibatkan karena strategi yang diambil itu masih pola tradisional seperti yang tadi, yakni dia mendirikan perusahaan dulu, kemudian dia memproduksi barang dan jasa, lantas sesudah diproduksi barang dan jasa baru dijualnya ke pasar, baru dicarinya pasarnya. Nah, itulah model yang lama itu, sehingga dirasakan dengan strategi seperti itu atau dengan cara seperti itu sudah tidak cocok lagi dengan suasana persaingan yang terjadi pada pasar belakangan ini. Apa yang terjadi belakangan ini? Ada perubahan strategi yang dilakukan oleh para pebisnis ya. Ini harus menjadi bahan perhatian juga mahasiswa Bapak, jangan sampai salah ya. Walaupun dari awal Bapak sudah memotivasi agar merencanakan memproduksi barang dan jasa, merencanakan perdagangan di bidang apa, merencanakan mencari skill jasa yang akan dimiliki, tetapi memang tidak hanya sebatas itu saja didorong ya, memproduksi barang dan jasa,
kemudian mendirikan badan usaha. Tetapi ada hal yang paling penting yang harus diperhatikan oleh seluruh mahasiswa Bapak ini. Ketika Anda menjadi seorang pebisnis, maka persaingan saat ini mendorong para pebisnis itu sebelum memproduksi barang dan jasa, maka terlebih dahulu dia mencari pasarnya dulu. Nah, jadi berbeda ya. Kalau tadi barangnya duluan yang diproduksi, jasanya dulu yang diciptakan, baru dijual. Kalau yang sekarang pasarnya dulu yang dicari, baru diproduksi barangnya. Nah, jadi ada strategi yang terbalik, artinya itu pengembangan di dalam kegiatan pemasaran. Kenapa itu dilakukan? Karena kalau pasarnya sudah ada, baru kemudian kita produksi, maka kita tidak susah menjual barang yang kita produksi itu. Kan begitu. Persoalan para pengusaha orang di Indonesia kan itu ya, petani, pedagang usaha kecil dan menengah, ya. Dia tidak tahu kemana barang dan jasa yang diproduksinya itu untuk dijual, karena ketika diproduksinya belum ada pasarnya. Maka berusaha sekarang banyak program pemerintah, banyak program dari berbagai lembaga-lembaga tertentu untuk membantu mereka memasarkan produknya. Itu yang terjadi. Padahal yang benar itu adalah kalau kita ingin seorang pebisnis yang siap berkembang di masa yang akan datang, ya, maka kita harus melakukan studi kelayakan bisnis terhadap pasar dulu, baru kita memproduksi barangnya. Bisa dipahami ya maksud Bapak ya? Bisa? Maksudnya? Nah, ada pertanyaan sampai di situ? Ada pertanyaan? Cukup jelas Pak. Nah, cukup jelas ya. Nah, jangan sekali-sekali kita memproduksi barang dan jasa yang pasarnya tidak ada. Nah, jadi harus studi kelayakan terhadap pasar dulu. Misalnya kita berikan contoh ya. Contohnya misalnya seorang pengusaha properti yang membangun rumah misalnya atau komplek pertokoan dan lain-lain sebagainya itu. Kalau dia ingin membangun komplek, maka yang harus dicarinya dulu adalah seorang pembeli yang mau membeli rumah dulu. Ya, dapat dulu konsumennya, baru kemudian dibeli. Kenapa begitu? Kalau dibangunnya duluan rumahnya, dibangunnya duluan pertokoannya, maka itu butuh biaya yang besar. Dia harus investasi, harus invest dengan biaya yang besar. Kalau misalnya tidak ada pembelinya, maka produk itu akan mangkrak, dia tidak ada yang membelinya. Akhirnya modalnya akan tertanam di usaha yang dibangunnya itu. Kan banyak seperti itu. Para pengusaha-pengusaha itu mendirikan rumah, membangun komplek ya, atau jenis-jenis yang lainnya itu ternyata tidak ada pembelinya, makanya kita lihat mangkrak ya, akhirnya dia merugi waktu yang lama. Iya, kalau misalnya untuk membangun perumahannya itu misalnya hanya dengan uang pribadinya yang sudah tersedia, tapi bagaimana dengan para pengusaha yang meminjam di bank untuk membangun rumah itu? Dia harus meminjam di bank, sementara rumahnya tidak laku, maka banyak yang harus dikorbankan. Dia harus membayar cicilannya ke bank beserta bunganya. Jadi pebisnis tidak berpikir begitu lagi sekarang, maka pasarnya dulu. Lantas bagaimana strategi yang dilakukannya? Yang pertama, para pengusaha itu biasanya ya, para pebisnis itu dia terlebih dahulu menyampaikan informasi tentang produk yang akan dijualnya dulu ke masyarakat. Tapi sebelumnya dia harus tahu dulu apa kebutuhan orang ya. Setelah tahu dia kebutuhan orang, baru diproduksinya, baru dipromosikannya, dia akan membuat itu. Kemudian setelah ada permintaan, istilahnya inden begitu, baru dia memproduksi barangnya. Sehingga ketika dibangun, barangnya sudah langsung laku. Pengusaha modern seperti itu. Oleh sebab itu, bagi pebisnis ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, berbicara dengan pasar ini, kita harus paham benar dulu apa itu pasar. Harus diketahui dulu secara detail pasar itu apa gitu ya. Kita bisa mendefinisikannya dulu pasar seperti apa, supaya nanti kita bisa memilih model pasar mana yang akan kita tuju. Jadi dipelajari dulu pasar itu, apa itu pasar. Dari nanti akan banyak diberikan oleh definisi-definisi
yang diberikan oleh para ahli tentang pasar. Sesudah kita pahami, baru nanti kita akan memilih pasar mana kita akan menjual barang kita itu. Jadi studi kelayakan bisnisnya berkaitan dengan pasar dulu kita pahami. Kemudian model pemasarannya berbeda ya. Pasar dan pemasaran itu berbeda ya. Jadi kalau kita sudah memilih pasar kita, baru nanti kita membuat strategi pemasarannya seperti apa ya. Kemudian apalagi yang perlu kita ketahui, maka untuk memahami itu lagi kita harus mengetahui dulu atau kita nanti bisa membuat segmentasi pasar. Harus dipahami dulu apa itu segmentasi pasar. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa menentukan pasar sasaran. Pasar sasaran kita, tidak semua pasar bisa kita tuju. Nanti model-model pasar itu banyak, tetapi kita harus bisa menentukan pasar mana yang akan kita tuju, pasar mana yang menjadi sasaran kita. Selanjutnya yang perlu dipahami adalah posisi pasar. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam pasar, posisi kita sebagai apa gitu ya. Jadi harus tahu juga kita posisi kita, sehingga kita bisa menentukan bagaimana kita harus membuat strategi, harus mengerti kita posisi kita, apakah sebagai leader, apakah kita sebagai follower di dalam pasar. Yang selanjutnya, setelah kita mengetahui ya, kita membuat segmentasi pasar, kita menentukan pasar sasaran, kemudian kita mengetahui posisi kita dalam pasar, baru kita membangun strategi marketing mix ya. Ada bauran pemasarannya, ada marketing mix yang harus kita pahami. Kita membuat strategi itu supaya nanti pasar itu benar-benar menerima produk dan jasa yang akan kita buat. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak akan memberikan tugas kepada seluruh mahasiswa pada kesempatan ini ya, langsung hari ini dicari tugasnya, kemudian nanti akan dipresentasikan secara lisan aja mempresentasikannya. Bapak akan memberikan waktu 15 menit kepada mahasiswa yang terpilih untuk mencari bahannya itu, kemudian dilakukan presentasi. Tema yang tadi ya, tema-tema yang tadi itu yang sudah Bapak jelaskan itu yang mau dicari bahannya. Nanti sesudah 15 menit Anda mencari bahannya, kemudian jelaskan kepada kita untuk kita diskusikan. Yang pertama, pengertian pasar menurut para ahli dan definisi pasar yang cocok dengan saat ini. Siapa yang bisa untuk tema itu? Bapak membutuhkan 6 orang. Satu orang untuk definisi pasar, pengertian pasar menurut para ahli, dan kemudian mendefinisikan pasar sesuai dengan perkembangan saat ini. Siapa? Halo? Nanti sesudah dapat bahannya dipresentasikan langsung ya. Siapa? Jangan dicari dulu, jangan usah dicari, kesediaannya dulu yang Bapak inginkan. Mencarinya nanti dikasih waktu 15 menit. Saya Pak. Oke, Adela yang nomor 1 ya. Kemudian yang kedua, definisi pemasaran. Definisi pemasaran. Siapa yang akan menjelaskan definisi pemasaran kepada kita? Siapa yang bersedia? Udah cepat, kok lama kali kita ini, banyak kali berpikirnya ini. Atau Bapak tunjuk aja ya. Untuk definisi pemasaran Cut Rara ya. Pemasaran Cut Rara ya. Kemudian mencari definisi segmentasi pasar Nur Azli ya. Saya berapa Pak? Segmentasi pasar. Oke. Cari bahan tentang segmentasi pasar sekarang juga. Kemudian definisi pasar sasaran. Hari ini ya. Ya Pak.
Definisi apa tadi Pak? Pasar sasaran. Kemudian posisi pasar. Posisi pasar Zeni Pramita. Iya Pak. Zeni ya. Posisi pasar. Nah, cari bahan tentang itu, apa itu posisi pasar. Nanti dijelaskan. Kemudian marketing mix. Marketing mix siapa aja ya? Francisca Owa ya. Iya Pak. Ya, itu yang dicari definisinya ya. Anda harus bisa menjelaskan itu. Bapak berikan waktu selama 15 menit untuk mencari bahan itu. Silakan bagaimana caranya, apakah Anda harus menulisnya di buku, tapi nanti ketika sudah diberikan kesempatan 15 menit kemudian Anda bisa mempresentasikannya kepada kita. Oke, kita berikan waktu selama 15 menit kepada pertama tadi siapa tadi? Pertama Adela, kemudian si Cutrara, kemudian Nur Azli, selanjutnya Arini, Zeni, dan Francisca Owa untuk mencari bahan-bahannya itu. 15 menit. Sekarang di Bapak 3.48 ya, jam 3:48 menit. Nanti kita akan jam 3:57 menit ya. Sambil teman-teman yang mencari, yang lain-lainnya silakan cari bahan-bahan dulu tentang itu juga, dibaca-baca supaya nanti ada bahan diskusi juga. Jangan hanya berdiam diri. Nanti ketika dia menjelaskan tidak paham juga. Jadi kalau sudah dibaca duluan bahan-bahan seperti itu, maka nanti akan ada yang didiskusikan. Berikan waktu selama 15 menit. Jangan keluar pula ya, mentang-mentang dikasih waktu nanti jangan pula bolak-balik keluar ya. Di Lazada Ramadan Sale, kumpulin bonus dadakan, belanja jadi hemat. Bonus 10.000 tiap belanja 80.000 dan kelipatannya.
kesimpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang atau jasa tertentu. Artinya di dalam pasar ini kita mempunyai objek, itu ada si pembeli dan ada penjual, dan objeknya itu barang atau jasa yang diperjualbelikan. Nah, sedangkan untuk pengertian pasar sesuai dengan perkembangan yang ada saat ini, pasar itu adalah tempat transaksi antara produsen dan konsumen atau pembeli dan penjual, di mana di pasar itu merupakan wadah penyedia kebutuhan. Jadi di dalam pasar itu terdapat kegiatan pertukaran barang dan jasa, dan juga yang membentuk kesepakatan harga. Nah, jika dikaitkan dengan perkembangan saat ini, di mana kita tahu pandemi dan juga memungkinkan Suaranya hilang, Adila. ya Pak, di mana pasar itu adalah kalau dikaitkan dengan yang ada saat ini, pasar itu kita transaksi antara penjual dan pembeli atau dengan produsen yang terjadi secara tidak, dan juga dua pihak atau lebih yang bertemu untuk melakukan transaksi ekonomi. Nah, transaksinya itu transaksi barang, jasa, bisa juga tenaga kerja, modal, surat berharga atau informasi yang menggunakan pembayaran yang sah. Jadi intinya pasar itu yaitu seperti yang saya jelaskan, pertukaran atau transaksi antara pembeli dan penjual, ada kegiatan transaksi yang Nah, kemudian pemasaran tadi si Cuk Rara, coba pemasaran Cuk Rara. Iya Pak, saya akan menjelaskan definisi pemasaran. Ini menurut definisi saya terlebih dahulu. Pemasaran Jangan menurut para ahli dulu. Kita merujuk para ahli dulu. Iya Pak. Menurut saya di sini mengambil pemasaran menurut Kotler. Pemasaran menurut Kotler di sini adalah suatu proses sosial yang di dalamnya suatu individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dari pihak lain. Kalau pemasaran menurut definisi saya yaitu sebuah strategi bisnis yang mengacu pada aktivitas yang dilakukan suatu perusahaan untuk mempromosikan penjualan produk dari perusahaan tersebut. Jadi perusahaan ini harus membuat atau merencanakan strategi apa nih yang dapat mereka lakukan untuk memasarkan atau menjual produknya. Misalkan kayak contoh kemarin di masa pandemi, di mana produk-produk yang laku itu menyangkut dalam hal-hal kesehatan, misalkannya kayak masker, hand sanitizer, face shield, yang berhubungan dengan protokol kesehatan. Nah, itu kan suatu strategi bisnis yang bisa perusahaan ambil dalam mengembangkan keuntungannya. Jadi misalkan ada nih suatu perusahaan barang gitu kan Pak, padahal sebelumnya dia belum ada di jualan misalnya kayak hand sanitizer, masker, setelah adanya pandemi ini mereka kan meriset pasar nih, apa yang dibutuhkan pasar, apa yang dibutuhkan para konsumen di era pandemi. Nah, jadi setelah mereka melakukan riset, ternyata sekarang kita butuh produk di mana kita bisa gunakan di masa pandemi ini seperti hand sanitizer, masker, face shield, sabun cuci tangan, bahkan sabun mandi yang mengandung antibakterial seperti itu. Nah, jadi mereka dapat meningkatkan lagi penjualan mereka dengan melakukan strategi-strategi yang dapat mereka lakukan melalui riset pasar terlebih dahulu. Menurut saya seperti itu Pak. Oke, sesudah Adela dan Cuk Rara menjelaskan pasar dan pemasaran itu, tadi kan juga teman-temannya ini semua sudah membaca juga beberapa hal berkaitan dengan itu. Mungkin ada referensi yang berbeda bagaimana? Ada yang bisa berdiskusi, menyanggah atau memberikan pendapat atau melengkapi apa yang disampaikan oleh Adela dan Cuk Rara? Halo?
Ada yang bisa? Bapak ini selalu heran lah melihat mahasiswa yang mengambil jurusan prodi manajemen ini kan tidak begitu tertarik membicarakan prodi yang diambilnya gitu. Aneh itu ya. Seharusnya kan kalau kita masuk ke prodi manajemen ini kan ekonomi, pemasaran dan sebagainya itu, kalau kita masuk kemari kan ini sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang kita gemari, maka kita akan suka membicarakannya. Sama dengan orang yang lagi jatuh cinta gitu ya terhadap seseorang. Kalau misalnya kita lagi jatuh cinta terhadap seseorang, kita senangi dia, pasti apapun diceritakan orang tentang dia kita suka ikut komentar, nimbrung, berbicara tentang dia, kan begitu ya. Makanya Bapak kadang curiga orang-orang yang mengambil jurusan manajemen ini sekedar karena nggak tahu jurusannya kemana aja ini sebenarnya ini ya, sehingga dia sebenarnya nggak tertarik mungkin. Jadi sedangkan apapun pengetahuan kita terhadap sesuatu hal, kalau memang suatu bidang itu adalah sesuatu yang kita sukai, pastilah kita suka membicarakannya. Kita suka mendengarkan kalau orang membicarakan itu, walaupun bagus sekali, tahu kali, atau dia kurang bagus menceritakan sesuatu yang kita senangi itu, tapi kita tetap senang mendengarnya. Kemudian ketika ditanya, kita juga suka menceritakannya, kan begitu ya kalau orang lagi suka itu. Nah, coba misalnya Sri Memori ya, Sri Memori, udah ada pacarnya Sri Memori? Belum, Pak. Nah, pantaslah belum ngerti dia macam mana menceritakan orang-orang yang disukainya ya. Kalau Adela sudah ada kan? Nah, kan Adela kita kan kalau ada orang menceritakan tentang pacarnya itu kan senang kan, membicarakan dia. Dia lagi ngapain tadi pagi, apakah dia sudah makan, apakah dia sudah mandi, apakah dia nanti datang malam Kamis atau malam Minggu, kan senang kita itu mengetahui itu semuanya kan tentang dia. Bahkan kita menduga-duga kalau dia datang nanti pakai baju warna apa ya, gitu ya, dia pakai parfum yang kemarin atau ada bau parfum yang lain lagi gitu, kan begitu kepada orang-orang yang kita senangi. Nah, jadi sebenarnya manajemen ini kalau Bapak mau berpositif thinking, Anda mengambil ini berarti ini sesuatu yang Anda sukai. Jurusan ekonomi, manajemen, nanti akan ada konsentrasi lagi, ya kan? Kalau Anda mengambil konsentrasi SDM, berarti itu adalah sesuatu yang Anda senangi. Jadi banyak mahasiswa bertanya dia kepada Bapak, Pak, mana yang lebih bagus, SDM, keuangan atau pemasaran? Loh, kok Bapak ditanya? Jadi ambil aja mana yang kamu senangi dan bisa kau kuasai. Nah, iya kan? Jadi pacar pun kan kayak gitu kan? Cintai adalah orang yang kau senangi dan cintailah yang mungkin kau miliki. Nah, begitu. Kan begitu dia ya. Jangan mencintai orang yang tidak mungkin kita miliki. Nah, gitu. Jadi supaya kita enak nanti pun mengambil konsentrasi, senangilah di antara tiga itu yang mana paling kau senangi? Pemasaran kah? SDM kah? Keuangan kah? Nah, kemudian kira-kira mana yang paling kau kuasai? Nah, baru. Jadi kalau untuk manajemen kan sudah secara umum ini. Nah, seharusnya Anda suka membicarakan ini tentang pemasaran gitu. Jadi kalau tidak suka, maka Bapak menjadi negatif thinking jadinya. Kalau tidak suka membicarakannya, Anda sebenarnya salah kaprah mengambil prodi ini. Seharusnya Anda mengambil prodi yang atau mungkin cocoknya kalian ambil Erika mengambil jurusan apa itu ya, jurusan yang gini-gini itu apa itu, jurusan bahasa bisu gitu ya, bahasa bisu, bahasa khusus untuk orang bisu. Itu kalian ambil jurusannya supaya tidak perlu ngomong, cuma gini-gini aja ya kan. Gitu cocoknya kalian ambil jurusan itu aja. Bapak sarankan. Bapak ini coba lihat, Bapak ini bukan seorang pembicara yang bagus. Bapak berbahasa Indonesia aja tidak bagus. Semua orang mengejek Bapak berbahasa Indonesia. Katanya, ini pasti orang Mandailing ini, Batak kali ini bahasanya, kampung kali ini bahasanya. Tapi Bapak nggak peduli dengan itu. Bapak harus ngomong gitu ya. Kalau nggak Bapak ngomong kan tak jadi Bapak jadi dosen. Jadi kalian pun jangan malu membicarakan sesuatu yang menjadi bidang Anda. Ini kan bidang kamu, ngambil manajemen. Udah sering Bapak bilang,
kamulah yang paling berhak terhadap satu produk. Misalnya kue lapis itu berbeda. Kalau Bapak ya, yang Bapak harapkan itu yang pertama, kue lapis itu fiturnya menarik ya. Fiturnya itu menarik, tapi cenderungnya Bapak suka kalau warna-warni dari lapisan-lapisan kuenya itu cenderungnya kepada warna dasar. Kalau Bapak ya, warna dasar. Karena dasarnya dulu kan dia misalnya merah, hijau, coklat, putih, misalnya begitu ya. Kalau sekarang sudah macam-macam, Bapak nggak mengerti apakah itu sesuai harapan orang. Ada sekarang kue lapis warna ungu gitu ya, warna kuning gitu, macam-macam sekarang. Kalau Bapak kurang suka ya, jadi dicari mana yang paling suka itu fiturnya. Kemudian rasa ya, rasa itu seperti apa? Orang merasakannya. Kalau misalnya Bapak lebih suka kalau kue lapis itu sangat terasa bahwa itu memang benar-benar dari ubi yang alami, gula yang alami gitu ya. Rasa alaminya terasa di kue lapis itu. Sehingga memang kalau tepung misalnya tepungnya itu benar-benar terasa. Rasa manisnya itu benar-benar terasa gula merah atau gula putih. Kan itu harapan-harapan orang. Bagaimana kita memenuhi itu? Maka kita ciptakanlah produk seperti itu. Kalau dekat puasa begini, mungkin orang harapannya murah aja udah, yang penting bisa beli. Ya, tapi itu sangat sporadis. Kalau di tempat Bapak, yang penting murah harganya. Kalau bisa 3-2 ribu, kira-kira begitu ya. Tapi kalau di hari biasa, asalkan bagus, orang akan mau membeli walaupun sedikit lebih mahal. Kalau Bapak lebih mahal nggak apa-apa, tapi dia yang penting sesuai harapan Bapak untuk membelinya. Itulah yang harus diketahui ya, terhadap harapan orang terhadap barang kita itu seperti apa. Itu yang mau kita ciptakan. Jadi kalau kita menjadi pemasar nanti ini semua ya, kalau misalnya ada orang ambil pemasaran, kemudian dia ingin memasarkan produknya, atau dia bekerja sebagai seorang pemasar, Anda harus benar-benar bisa menyampaikan informasi produk itu benar-benar sesuai dengan harapan konsumen itu. Kalau tidak sesuai harapan konsumen, maka perlu diteliti lagi harapan mereka. Produknya itu harus dirubah. Jangan dipaksakan produk itu harus dibelinya, tidak. Pelajari apa harapan konsumen, itu biasanya akan ada penelitian tentang itu. Nanti produk berikutnya akan mengikuti apa yang diinginkan oleh konsumen. Oke, selanjutnya segmentasi. Segmentasi pasar. Siapa tadi? Nur Azli ya, silakan. Apa itu? Saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar. Pasar adalah strategi pemetaan target konsumen berdasarkan karakter, kebutuhan ataupun perilaku agar perusahaan mampu mengenali kelompok konsumen tersebut dengan lebih baik. Bisa dibilang melalui segmentasi pasar, perusahaan dapat mengetahui target perusahaan konsumen mana yang tepat untuk bisnisnya. Dengan demikian, bisnis diharapkan bisa memberikan hasil secara optimal dan memiliki efektivitas pemasaran yang lebih tinggi. Kan segmentasi pasar terbagi atas beberapa jenis. Untuk jenis pertama yaitu ada segmentasi perilaku. Pengelompokan ini di mana konsumen berdasarkan tingkah lakunya terhadap produk bisnis yang ditawarkan, mulai dari sikap, pengetahuan, reaksi atau respon, loyalitas serta penggunaan produk terkait. Lalu ada segmentasi demografis. Untuk pengelompokan segmentasi demografis, pengelompokan konsumen berfokus terhadap aspek-aspek seperti kelamin, pekerjaan, pendidikan, status menikah dan lain sebagainya. Lalu ada segmentasi psikologis. Untuk segmentasi psikologis ini